ke daerah perut. Nah di sini nggak mungkin dia berhenti di sini kecuali spastik ya. Kenapa? Karena ini pasti akan jatuh ke sana dibantu oleh gravitasi. Sehingga Anda ragu-ragu, ini sebetulnya nilainya 3 atau sebetulnya nggak ada 3. Ini jatuh karena dibantu oleh gravitasi. Nah, gimana kalau Anda sudah ketemu gerakan yang seperti ini, yang dibantu oleh gravitasi? 3. Nilai 0 dan 1 sudah lebih, sudah ada gerakan seperti ini. Tapi apakah ini 3? Saya kok ragu-ragu, karena dari sini ke sini itu jatuhnya cepat sekali. Tapi kalau jatuhnya perlahan-lahan, nah ini mungkin dia kontrol gerakannya masih ada. Ini benar-benar nilainya minimal 3, karena dia bisa bergerak full ROM. Lalu ini tidak melawan gravitasi ya. Kalau yang mau melawan gravitasi itu yang ya, dari sini melawan gravitasi. Nah ini juga begitu. Kita juga, nah ini dibantu gravitasi atau kekuatan oleh pasien ini sendiri. Jika Anda ragu-ragu mau memberi nilai berapa ya, dia bisa bergerak sampai di sini, tapi terus kemudian jatuh seperti ini. Ya ini saya anggap 3 Pak. Terus saya beri tahanan. Saya beri tahanan. Tahanan maksimal nggak bergerak, tahanan minimal juga nggak bergerak. Nah, ini benar 3 apa enggak ya? Nah kadang-kadang untuk mengeliminasi gravitasi, bantuan dari gravitasi, kita melakukannya seperti ini ya. Gerakan terus begitu sampai di sini kita bukan memberi tahanan, tapi hanya mengikuti gerakan tangan pasien ini. Kalau Anda nggak merasakan ada gerakan, nggak ada dorongan, ya ini berhenti di sini. Oh berarti dia nggak bisa bergerak. Tapi kalau Anda merasakan ada dorongan, ikuti aja, bukan tahanan. Oh ini pasien bergerak sendiri. Nah setelah ini sudah tidak ada gerakan. Nah asisted mengeliminasi gravitasi itu bisa dilakukan dengan cara ya harus pakai papan licin ya asisted. Jadi bisa seperti ini. Gerakan terus bukan tahanan, tapi saya hanya menyanggai. Kalau dia bergerak, maka saya akan mengikuti. Kalau dia nggak ada gerakan, ya berhenti di sini. Bukan berarti saya memberikan tahanan ini, tidak, dia berhenti sendiri. Nah seperti itu Anda bisa melatih berulang-ulang untuk merasakan ya, apakah benar ini tangan Anda itu memberi tahanan atau membantu, atau hanya sekedar mengeliminasi gravitasi. Kalau saya berikan begini ya, saya berikan tahanan. Terus, nah ini tahanan. Tapi kalau saya seperti ini terus bergerak sendiri, saya hanya mengeliminasi. Begitu juga waktu dia bergerak ke sini, ini sudah bisa kita lakukan asisted. Ini bukan kita membantu, kita hanya menyangga lengan pasien untuk mengeliminasi gravitasi. Ya, gerakan ke arah ke dalam seperti ini, mengeliminasi gravitasi. Di sini mengeliminasi gravitasi lagi. Jadi pada waktu kita mengeliminasi gravitasi di sini, itu seolah-olah kita membantu pasien. Tapi sebetulnya enggak, kita hanya menyangga. Begitu sampai di sini, eliminasi gravitasi kita pindah ke sini. Oh, bisa full ROM dengan eliminasi gravitasi. Nilainya 2.
Jadi semua penilaian kekuatan otot bisa Anda lakukan dalam posisi tidur. Pak, yang sulit itu misalnya hamstring ini Pak. Hamstring itu kan fungsinya untuk fleksi pada lutut. Kalau saya posisikan seperti ini, ternyata lututnya nggak bisa lurus, dan ini turunkan lututnya sampai lutut. Kemudian Anda beri penyanggaan, kemudian Anda minta pasien untuk menekuk lututnya, turunkan lututnya. Nah, ini juga begitu. Apakah Anda memberikan resisten di sini? Tidak. Mengeliminasi gravitasi. Coba tahan di sini, tahan, terus kemudian turunkan pelan-pelan. Kalau dia bisa menurunkan pelan-pelan secara terkontrol seperti itu, kalau dia full ROM, ya, nanti setelah begini kemudian kita fleksikan hidupnya seperti ini, sehingga kemudian ada ruangan untuk pasien untuk dia bergerak terus seperti ini. Kalau dia bisa full ROM seperti itu, maka kemudian nilainya adalah 3. Ya, jadi kenapa tidak dari awal begini Pak? Kalau dari awal begini dia tidak bisa lurus lututnya, sehingga terpaksa kita posisinya seperti ini. Kita sangga, kemudian kita minta untuk pasien tekuk lututnya dengan pelan-pelan, terus. Nilainya 3. Kita coba apakah nilainya 5 bisa kita lakukan quick test. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian ini mau saya tarik luruskan seperti ini. Coba dilawan, jangan mau saya tarik begini. Tetap posisinya di sini ya, jangan mau saya tarik. Tetap begini. Gak kuat sama sekali. Ya, 5 nggak dapat, 4 juga nggak dapat. Ya, maka kemungkinan ya nilainya 3 tadi. Mungkin 3 pun kurang. Nah ini tadi dia menggerakkan ke sini, ini dibantu oleh gravitasi waktu turun. Dia bisa ngerem, itu bukan kerja dari hamstring, tapi kerja dari quadriceps ini untuk ngerem. Ya. Nah seperti itu, sehingga kemudian Anda agak bingung. Ya. 5 jelas gak cukup, 4 gak cukup, 3 mungkin juga enggak 3. Gimana ya kira-kira? Nah maka kemudian Anda coba memberikan tahanan di sini. Dan tahanan itu kurang lebih sebesar gravitasi. Ya tekuk terus. Anda masih bisa merasakan ini bergerak. Anda memberi tahanan minimal, tidak sekedar menyangga, tapi tahanan minimal yang seolah-olah itu sebesar gravitasi. Terus. Iya. 5 tadi nggak cukup, 4 nggak cukup, dan saya beri tahanan minimal seperti ini bisa ROM 3. Untuk hamstring. Hamstring itu kan harus posisi tidur tengkurap Pak. Kalau idealnya. Dan kalau Anda melakukan MMT, itu sekali lagi Anda adalah tidak tahu nilai ototnya, Anda mau mencari tahu nilai ototnya. Bukan sering saya tanyakan kepada mahasiswa, jawabannya kemudian begini. Bagaimana Anda melakukan MMT pada pasien stroke untuk mengukur kekuatan otot quadricepsnya? Ini Pak, kalau dia duduk
ungkang-ungkang, kemudian kakinya bisa melawan gravitasi, meluruskan lutut, maka nilainya 3. Maka nilainya 3. Ya, itu teorinya seperti itu. Terus kemudian cara melakukannya gimana? Kalau dia bisa melawan gravitasi, nilainya 3. Kan berarti Anda harus melakukan tes gerak aktif kan? Anda menyuruh pasien meluruskan lututnya. Iya Pak. Nah itu, jadi lakukan tes gerak aktif lebih dulu. Ya, bukan kalau nilainya 3 kemudian pasien bisa posisinya seperti ini dan bisa melawan gravitasi. Anda itu mau memeriksa kekuatannya, jadi nggak tahu untuk jadi tahu. Bukan Anda sudah tahu nilainya dulu. Kalau 3 kemudian ditesnya gini Pak, ya kan? Tapi yang gitu mahasiswa jawabnya begitu. Kalau 3 itu